صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan daras tafsir Al-Qur'an di episode ini, kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-100. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'di wa nufikha fis sur fajama'nahum jam'a. Artinya, dan kami akan membiarkan sebagian mereka pada hari itu menyerang sebagian yang lain, dan nafiri akan ditiup, lalu akan kami himpun mereka itu semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah taala menyampaikan bahwa bila tiba saatnya kabar gaib yang dikatakan oleh Zulkarnain terjadi, maka Allah Ta'ala akan memberi kemajuan kepada suku-suku bangsa Ya'juj Ma'juj. Lantas, bangsa-bangsa di muka bumi akan saling berperang satu sama lain. Bangsa-bangsa yang berdiam di utara dan di barat akan bertemu dengan bangsa-bangsa yang berdiam di selatan dan di timur. Allah Ta'ala pun akan menghimpun seluruh bangsa di dunia ini, karena pada zaman tersebut segala perjalanan akan mudah dilakukan, dan seluruh dunia hanya akan seperti sebuah negeri saja. Dan zaman tersebut adalah seperti zaman kita pada saat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala telah menyampaikan tentang akan tersebarnya kaum Ya'juj wa Ma'juj, yakni sehingga bila dibukakan pintu bagi Ya'juj wa Ma'juj, dan mereka akan bertebaran di seluruh dunia dengan mengarungi lautan. Kemudian datanglah saatnya keruntuhan mereka yang telah kami janjikan, dan azab pun akan datang. Mereka dengan keheranan akan berkata, kami sekali-kali tidak menyangka azab ini akan datang. Adapun kami di muka bumi selalu saja berbuat aniaya. Di dalam ayat tersebut telah diterangkan bahwa Ya'juj wa Ma'juj akan tersebar tidak dengan melobangi dinding tembok, tetapi mereka akan datang melalui jalan laut. Mereka akan menguasai lautan, dan kapal-kapal mereka akan berlayar ke seluruh lautan di dunia. Perjalanan mereka di laut demikian kencangnya, yang memberikan isyarat bahwa kapal-kapal mereka dijalankan dengan mesin uap. Dan buktinya saat ini dapat kita lihat bagaimana semua kabar gaib tersebut telah sempurna satu persatu. Dengan mengarungi lautan, mereka sampai ke seluruh dunia dan menguasai dunia melalui penjajahan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-101 diisyaratkan bahwa pada masa itu dunia seperti neraka jahanam panasnya. Maksudnya, permusuhan antara satu sama lain akan semakin menjadi-jadi. Satu negara berusaha mengalahkan negara yang lain. Adapun di sisi lainnya, bangsa-bangsa tersebut sudah tidak acuh lagi kepada ajaran agama.
Mereka melupakan Allah Ta'ala dan mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang membawanya ke dalam neraka. Kemudian, di dalam ayat yang ke-102 diisyaratkan bahwa ibadah telah hilang dari bangsa ini. Dulunya, pada masa permulaan, mereka begitu maju di dalam agama mereka. Bahkan mereka harus menderita akibat penindasan. Dan mereka pun dengan ikhlas menerimanya di jalan Allah Ta'ala. Tetapi di zaman akhir, nama Allah Ta'ala telah hilang dari dada mereka. Dan segala perbuatan mereka hanya disandarkan kepada kepintaran mereka sendiri. Dan benar-benar mereka telah melupakan Allah Ta'ala. Ayat wa kanu la yastati'una sam'an, yakni mereka sudah tidak sanggup mendengarkannya. Maksudnya, hati mereka sudah demikian berkarat, sehingga tidak ada kemampuan, bahkan sangat sedikit keinginannya untuk mendengarkan dan mengamalkan firman-firman Tuhan. Begitulah keadaan orang-orang Barat saat ini. Jangan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan yang baru. Bahkan tentang firman Tuhan yang sudah mereka percayai sebelumnya saja, lantas mereka hiraukan. Kesimpulannya, ayat-ayat yang baru kita bahas adalah berkenaan dengan kemajuan kaum Masehi di akhir zaman. Mereka akan tersebar ke seluruh pelosok dunia dan menguasai dunia. Mereka tidak akan peduli terhadap agama dan melupakan Tuhan. Namun demikian, pada suatu masa Allah Ta'ala akan menyebabkan segala kemajuan mereka dirubah menjadi kemunduran, bahkan kehancuran. Kemudian mereka pun akan merasa putus asa, dan sesuai dengan kasyaf Nabi Musa alaihissalam, barulah mereka akan insyaf serta mengakui kesalahannya dan kembali memiliki perhatian terhadap agama. Dan akhirnya mereka akan rujuk kembali dan menerima agama Islam sebagai gambaran dari ayat Majmu'al Bahraini, yakni bertemunya dua lautan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dari tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan episode ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.